Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian keluar rumah seperti biasa ke tempat yang penuh inspirasi dan mudah-mudahan kali ini menumbuhkan kesadaran kita semua. Yuk kita lihat bareng-bareng. Hai, selamat datang. Perkenalkan, saya Adi Surya Tribowo, biasa dipanggil Adi. Saya Ari Okta, selamat datang di Palakali Kreatif. Oke tetangga, gimana? Tadi udah kenalan dengan Mas Adi dari Palakali Kreatif dan kita sekarang mau tur ke tempatnya Mas Adi ini. Apa kabar Mas? Baik. Mantap. Sangat sehat. Yuk, silahkan. Sangat sehat. Nah, ini adalah tempat apa nih Mas sebenarnya? Ini tempat berkegiatan kreatif ya, yang sudah lama saya berdua dengan istri membangun ini secara tumbuh ya. Buat gambaran nih Mas, ini luas tempatnya berapa Mas? Luas areanya? Ini kurang lebih 1.200 sekian, kemudian ada tambahan area di depan sana itu kurang lebih 300. Oke. Sejak kapan Mas ini didirikan? Tanah ini kami beli tahun 2006. Tapi mulai dibangun sejak tahun 2008. Jadi terus tumbuh saja sampai tahun 2020 juga kami sempurnakan. Jadi ini tempat buat explore gitu Mas? Atau gimana ini? Secara niat awalnya nih jadi apa nih sebenarnya? Nah, ada cerita menarik di balik itu Mas. Gimana Rizky. tuh? Jadi pada awalnya ini saya beli, sudah keluar IMB-nya untuk 8 unit rumah. Yang sebenarnya saya akan jual sebagai sebuah bisnis gitu ya. Tetapi istri minta ini tetap menjadi sebuah tempat yang tidak akan dijual agar kami bisa berkegiatan kreatif bersama lingkungan gitu. Menarik. Seperti kalian lihat tetangga, tempatnya udah nyeni banget ya, udah gitu kesannya natural banget lagi. Nah, bisa diceritain nih Mas Adi, ada apa aja di sini? Area Palakali Kreatif ini memang sejak awal setelah kami robah semula dari semula untuk properti, kemudian dirubah menjadi ini, sampai sekarang zoningnya sama. Jadi saya membuat zoning, set plan dari area ini sama, hanya kemudian agak berkembang sedikit secara konsep. Jadi dulu tahun 2008, jadi kami punya 2006, 2008 itu bangunan di sini lebih banyak dari bambu. Ini adalah bangunan bambu semua. Awalnya? Iya, juga sudah untuk berkegiatan kreatif. Ini juga dari bambu sama. Jadi ada beberapa masa bangunan, 1, 2, kemudian di situ 3, 4 di sana, 5 di sana dari bambu. Iya. Tetapi seperti biasalah, bambu di Indonesia itu tidak semua bisa awet kalau kita tidak membeli atau mentreatment sejak awal. Sehingga beberapa bangunan itu rubuh pelan-pelan, kemudian kami ganti dengan konsep seperti ini. Jadi industrial ya. Industrial. Mantap. Jadi total ada berapa masa bangunan sekarang Mas? Sekarang 1, 2, 3, 4, 5 masa bangunan utama. Jadi di bawah itu adalah gudang, area produksinya kami, interior yang di bawah. Kemudian yang di atas itu adalah area galeri. Semula adalah untuk ruang pamernya lukisan-lukisan istri tercinta. Karena istri itu sebagai akademisi juga sebagai pelukis. Jadi karya lukisannya dulu semuanya ada di sana. Tapi sekarang menjadi galeri yang terbuka. Jadi bisa dipakai oleh siapapun. Kemudian masa yang kedua, yang di depan sana. Yang depan sana itu, yang sebelah depan itu ada ruang residensi. Jadi pernah ada dari Jepang, dari lokal juga ada beberapa. Itu tinggal di tempat kami berkegiatan seni. Gitu, di ujung sana. Kemudian yang di sini tadi kita berduaan parkirnya ya Mas ya. Gitu. Kemudian yang sebelah ini, yang besar ini adalah area kami nyebutnya adalah selasar keramik. Yang ini? Ya, ini selasar keramik. Karena memang satu-satunya area di sini yang berkeramik lantainya.
Bener juga. Nggak Yang merhatiin lain saya, tidak. Mas. Iya, kita nyebutnya selasar keramik. Oke. Jadi di tempat ini kami melakukan diskusi dengan banyak hal. Jadi ada yang magang, kita diskusi di sini, ada rapat-rapat saya diskusi di sini, teman-teman studio kerja juga di sini gitu ya. Jadi ini area serbaguna lah gitu ya, kira-kira gitu. Kemudian di belakang sama sana itu adalah area produksi untuk artwork dan elemen interior. Ketika kami mendapatkan amanah dari pemberi tugas untuk kontrak yang design and build. Jadi mendesain dan membangun gitu ya. Jadi tidak semua seperti itu. Kebanyakan sekarang ini hanya mendesain saja. Kami menjual desain gitu ya. Kemudian bangunan yang ini, yang sebelah dalam, yang sebelah dalam itu adalah area produksi, produksi yang tadi saya sampaikan. Kemudian ini kami menyebutnya selasar kreatif. Selasar kreatif ya. Ini adalah wilayahnya istri, Mbak Aryokta gitu ya, berkegiatan, ada reguler, ada non reguler, ada kunjungan. Karena kami ini setiap minggu pasti ada 2 atau 3 kali kunjungan dari siswa mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi untuk berkegiatan kreatif. Termasuk ada beberapa korporasi gitu ya, swasta maupun PNS gitu ya, datang 5-10 orang berkegiatan kreatif di sini. Jadi yang unik adalah ini, Mas Rizky. Ini adalah kami memang concern kepada tadi ya, ada 3 pilar ya, 3 pilar. Salah satunya adalah produk artwork atau barang seni. Nah, teman-teman yang hadir di sini itu berkegiatan kreatifnya konsentrasinya kami adalah dari material daur ulang. Ini adalah material-material yang dibawa oleh mereka dari rumahnya masing-masing, yang kemudian kami masukkan sesuai dengan jenisnya. Ada plastik, ada botol, ada kain, ada styrofoam, ada kaleng, ada gelas dan segala macam. Jadi ketika mereka hadir, material ini dibuka, kemudian berkegiatan kreatif di situ. Kemudian yang terakhir masanya dari sana. Itu yang di bawah untuk tempat kreatif, yang di atas untuk musola. Menarik ya. Tadi saya udah sempat lihat di sana bangunannya dominan kayu, tapi nanti kita lihat bareng-bareng ya. Baik. Tapi berarti basicnya desainer interior berarti, Mas? Iya, saya S1-nya memang interior. Kenapa memilih menjadi berarsitektur? Menurut saya, kami kan bersaudara ya. Sebenarnya kalau dari sisi keilmuan itu lebih dulu arsitektur, kemudian ada spesialisasi, ada interior. Sehingga pada waktu kuliah dulu kami juga ada pengenalan mata kuliah tertentu dari prodi arsitektur gitu ya. Tapi kemudian karena senang segala macam ya otodidak belajar itu. Maka kemudian saya magisternya juga arsitektur. Gitu. Keren. Punya studio juga ya, Mas ya? Ya. Jadi studionya ada di Jakarta Selatan, di Ciganjur. Kemudian mereka ketika bekerja pun banyak teman-teman studio yang di sini. Jadi tadi saya bilang Mas Rizky ya, di area selasar keramik itu kadangkala mereka kerja di sini. Mereka senang teman-teman anak studio sini. Iya sih, suasananya kayak gini asik banget nih buat kerja. Iya, fresh. Makasih. Ini Mas Rizky, ini adalah panggung. Panggung terbuka yang memang ketika ada perform, ada pembukaan pameran, ada seminar, ada talk show, ada desainer talks, itu di sini. Pantesan kalau dari sana kenapa dibuat tinggi? Ya. Ini yang tadi saya bilang, semula ini sebenarnya adalah bangunan bambu yang rubuh, kemudian kami rubah menjadi seperti ini. Maka kemudian ini secara luas 60% lebih adalah area terbuka hijau. Iya. Bahkan kami punya tagline khusus selain yang di depan tadi. Di depan tadi itu kami daftarkan di HAKI, Mas. Udah didaftarin? Sudah. Itu dilindungi 10 tahun. Kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus tumbuh. Itu selalu menginspirasi saya berdua bersama istri. Jadi setiap hari, setiap waktu kita harus bergerak. Kita harus kreatif. Itu benar-benar yang masuk dalam otak kami. Ya. Selain itu kemudian ketika di lingkungan sekitar, tadi saya cerita ke Mas Rizky, banyak pertumbuhan perumahan, kami harus kemudian nambah sedekah oksigen dan ramah lingkungan. Kenapa memilih jalur ini, jalur kreatif, jalur sedekah oksigen? Padahal kan
ya kalau dikapitalisasi tanah 1.200 meter itu bisa banget. Ya, ya betul Mas. Tetapi tidak akan pernah berhenti ya Mas kalau kita hanya berpikir dunia gitu ya. Walaupun ini selalu saya sampaikan ke teman-teman yang mungkin nanti akan menggelikan didengar. Saya 3 tahun ini mengatakan bahwa ketika berprofesi betul ada idealisme, ada realisme. Betul. Realismenya apa? Saya punya partai baru Mas. Ketahanan beras keluarga. Jadi saya harus berprofesi gitu ya untuk mencari sesuatu untuk hidup. Tetapi ini idealismenya kami, gitu ya, agar kami bisa berbagi buat banyak orang. Jadi ini sedekah oksigen ya, kami pengen bangunan ini disedekain oleh tetangga waktu itu, namanya Pak Sofyan. Itu diberi 2 pohon ini, saya tidak berpikir akan sebesar ini sebenarnya. Iya. Gitu Mas Rizky. Pas dibawain sebesar apa dia, Pak? Dulu masih 1 meter. 1 meter. Ini pohon kapuk randu yang memang tidak banyak. Kapuk randu itu bercabang dari bawah. Keren. Jadi ada idealisme, ada realisme. Betul Mas. Wih, keren ya. Jadi partai saya tadi ketahanan beras keluarga ya. Jadi itu masa yang ke ini Mas. Ini sebenarnya mari Mas Rizky. Ayo. Di atas itu musola. Ya, kemudian di bawah ini sebagai area kreatif juga. Tapi sekarang karena tuntutan teman-teman yang datang ke sini, Adi, Mbak Ari, kenapa nggak ada kafenya, gitu ya. Kemudian kami alhamdulillah dapat rezeki membebaskan tanah di depan, walaupun sudah cukup lama. Sebenarnya dulu itu tanah di depan itu sebagai sudah ada bangunannya untuk tempat menginapnya pekerja kami yang membuat elemen interior maupun furniture. Kemudian kami rubah. Di sana konsepnya adalah adaptive reuse gitu ya. Kalau di sini lebih ke industrial tetapi mempadu-padankan barang-barang bekas. Jadi kalau dilihat Mas di sini semuanya barang bekas lebih banyak. Lebih banyak. Berapa persen kira-kira? Bisa 50% lebih ya Mas. Jadi barang sisa dari proyek-proyek yang kami lakukan. Dan mungkin yang menarik ini adalah prototipe sebenarnya Mas. Prototipe buat? Jadi kami ada proyek untuk masa depan kami bikin homestay di Jogja. Nanti bisa direview sama Mas Rizky. Jadi ada total 9 unit yang prototipenya kami buat dulu di sini. Iya. Jadi ini waktu itu trial error di sini? Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Sampai nemu yang pas. Iya, sebenarnya nggak begitu lama nemunya gitu ya Mas. Tapi saya pengen lihat seperti apa sih sebenarnya satu. Karena kebetulan waktu itu ada angin puting beliung. Bangunan musola lama itu pohon dari bambu, 2 lantai juga rubuh Mas. Sehingga kami bangun ini. Kan bisa tuh Mas bangun apa? Ya villa-villa yang modern, maksudnya lebih permanen gitu. Kenapa milih yang konsep-konsep seperti ini? Nah, sekali lagi kalau Mas bicara seperti itu saya cukup nangis Mas. Ini bagian dari perjuangan kami. Karena yang namanya sustainable itu kita harus memperhatikan material-material yang tidak harus baru. Ini cara kami Mas. Jadi menggunakan material-material lama. Jadi tidak perlu lagi beli yang baru dan segala macam. Kita reuse, recycle, kemudian kita buat sesuatu yang baru. Gitu. Ini bagian dari perjuangan kami. Makanya pakai kayu lama supaya nggak nebang kayu baru. Iya, betul. Dan bahkan ini sebenarnya bangunan ini ngikutin barang yang ada di pasar. Jadi misal bloknya ini dapatnya segini, ini segini, pondasinya ngikutin Mas. Gitu? Iya. Jadi yang di Jogja itu 9 unit ukurannya beda-beda. Sesuai yang kami dapat ukurannya seperti apa. Jadi minim pengadaan barang baru gitu ya? Iya, kami usahakan seperti itu. Ini adalah bangunan yang kombinasi dari struktur baja, kemudian dengan kayu. Nah, untuk anak tangga, ini memang khusus kayunya, Mas. Ini kayu ulin sebenarnya. Kayu ulin? Kayu ulin. Ya, ini kayu ulin. Kemudian yang di atas itu adalah kayu jati, dan ada sebagian kayu akasia dan kayu nangka ya. Ya, kalau ulin itu tahan sekali terhadap cuaca, terhadap air dan segala macam. Jadi ini adalah musolanya.
Di ujung sana ada kamar mandi, kemudian di bawah juga ada kamar mandi dan ruang wudhu. Kapasitasnya berapa orang kira-kira nih, Mas? Ini bisa 20-25 lah, Mas. Iya. Cakep. Jadi sering kalau ada kunjungan gitu ya, sholatnya di sini. Rapih, bersih, terus juga ini Terima kasih. tradisional. Ini ada sebuah filosofi loh, Mas. Gimana tuh, Mas? Kalau di Jawa, masuk sebuah rumah tradisional Jawa gitu ya, itu kenapa dibuat pendek agar menunduk. Jadi menghormati yang punya rumah. Tuan rumah gitu. ya. Jadi kalau dia dengan kesombongannya pasti jedut. Mantap filosofinya. Iya. Dapat. Keren, Mas. Semua lantainya di sini full kayu. Iya. Cakep. Terus juga tetap ada bukaan ya. Iya. Karena memang ketika kami memilih semua dari kayu, kan kecenderungannya menjadi ruang lebih gelap ya. Betul. Maka kami pakai bukaan-bukaan. Selain cahaya yang masuk, juga udara, biar sehat ya. Bahkan selalu vegetasinya kami perbanyak, Mas. Dan saya tidak maniak dengan satu jenis pohon, jadi pohon apapun yang bisa tumbuh. Iya. Kelihatan, Mas. Nah, kemudian ini kayak ada danau ya. Ya, ini kalau orang Betawi bilang gitu ya, karena dulu awalnya kami beli, kemudian ada tukang kebun dari Betawi mengatakan ini empang. Gitu Empang. Ya. Dulunya ikan memang, Oke. ikan. Setiap tahun kami memanen bisa 200 sampai 300 kilogram ikan gitu ya, yang gurame dan segala macam. Tapi kemudian belakangan sejak COVID kami tanam ini enceng gondok, Mas. Iya, enceng gondok agar semua tetap hijau gitu. Belum dikasih ikan lagi? Ada ikan di bawahnya, tapi tidak kemudian untuk tujuan kita panen seperti sebelumnya. Oke, tidak dibudidaya begitu ya? Iya. Oke. Iya. Jadi ini ekosistemnya lebih alami, banyak macamnya di dalam sini kayaknya. Ya, bahkan kami pengen ini menjadi sebuah oase ya, sebuah lingkungan yang memang binatang suka. Bahwa ketika kami membuat area ini terbuka hijau lebih banyak, agar air hujan juga meresap lebih banyak ke bumi kita gitu ya, bagian dari kami pengen bumi ini tetap bagus gitu ya, air meresap langsung ke bawah. Kemudian pohon-pohon ini juga dengan gembira menikmati air yang ada di bawah ini. Selain itu sebenarnya kami tidak bisa cukup kuat, Mas Rizky. Ketika pohon kami banyak, kemudian semuanya menjadi dingin. Tidak juga. Maka kemudian kami membuat ini. Embun-embun ini buatan memang. Oh iya. Ini untuk mikro ya. Suhu mikronya agar turun. Sebelumnya kami tidak perlu seperti ini. Iya. Ini baru beberapa tahun lalu. Iya, baru kurang lebih 4-5 tahun ini aja. Oke. Ya. Nah, yang menarik ini pohon dua ini adalah representasi dari kami berdua, Mbak Aryokta dan saya gitu ya, yang selalu pengen tumbuh, selalu pengen bergerak bersamaan. Gitu. Luar biasa. Jadi selain desainnya yang cakep juga penuh simbol-simbol ya. Iya, sebenarnya mulai dari depan. Ini banyak sekali filosofi, Mas. Kalau dari depan. Wah, dari depan tuh ada tadi 2 pilar ya, 2 patung. Patung itu ada dinamis, ada yang statis. Saya itu statis karena di dunia saya linear gitu ya. Mbak Ari itu dinamis karena Mbak Ari itu seorang seniman. Itu ada dua sculptor di depan. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah representasi dari kekuasaannya Mbak Ari. Yang kanan adalah wilayahnya saya berproduksi. Sehingga dihubungkan oleh jembatan cinta itu. Jadi ada konseptualnya. Nah, yang menarik sebelum nanti ke atas ini. Ini ya, Mas ya. Dinding jadi apa ini, Mas? Ya, ini punya makna, punya filosofi karena kami pingin semua orang yang hadir di sini, kami tidak meminta mereka menjadi sesuatu atau memahami sesuatu sesuai harapan kami. Tapi kami hanya bertugas memberikan edukasi kepada mereka tentang seni rupa dan desain, tentang kreativitas gitu ya, tentang sedekah oksigen, tentang bangunan ramah lingkungan. Mereka pasti akan menangkap itu tidak 100% kan. Makanya ada yang kecil, ada yang besar segala macam. Jadi kami berharap
mereka masuk ke sini, kemudian mereka bisa mengambil semuanya, memahami sesuai kacamata mereka. Makanya ini sengaja kosong. Balik lagi ke pemahaman ya. Ya, Dan ya. kesesuaiannya menyesuaikan lah dengan kemampuan dan ya mungkin pemahaman kita juga. Ya, Makasih banyak ini Mas. ya sama-sama. Mas Adi. Ya, Kita ya. lanjut ngobrol sama Mbak Adi ya. Oh boleh. Oke tetangga, barusan kita udah ngobrol bareng Mas Adi, sekarang kita mau keliling bareng Mbak Ari nih. Mbak Ari, mohon izin ya. Monggo Mas, mari. Oke, kalau dari sudut pandang Mbak Ari nih, Pala Kali Kreatif ini idenya seperti apa nih? Iya, Pala Kali Kreatif itu sebenarnya ada karena keresahan Mas. Jadi keresahan, kegalauan kita ketika kemudian kita mendapatkan amanah tinggal di sini, melihat anak-anak di lingkungan sekitar kita yang mereka sudah tidak punya lahan untuk bermain lagi. Jadi mereka pulang sekolah, ya kalau nggak jalan-jalan di pinggir jalan gitu ya, mereka pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian paling ya nonton TV atau main game gitu ya. Lapangan sudah tidak ada, terus kemudian semakin padat lah ininya lingkungan sekitar. Akhirnya terus kemudian kita mulai bersepakat gitu ya, saya dengan suami bersepakat untuk kemudian yuk kita buka tempat kita menjadi sebuah ruang yang anak-anak punya kesempatan untuk berkegiatan kreatif di sini. Jadi berangkatnya dari situ sebenarnya. Mantap, keren. Nanti kita ngulik lebih dalam ke dalam ya. Mari. Ini dia nih, quotes-nya nih, jargonnya nih Mbak. Iya, Dapat dari mana nih? kreatif itu terus bergerak, semangat itu terus Quotes tumbuh. ini. Sebenarnya ini yang pertama adalah menyemangati diri kita sendiri. Kemudian kita nggak gampang patah gitu ya, kita nggak gampang galau gitu. Karena kalau kita diem saja, maka ya kita nggak bergerak dan tidak akan mendapatkan hasil apapun. Jadi ayo terus kreatif, karena kreatif itu terus bergerak, hidup terus bergerak. Mantap. Oke, sekarang kita mungkin penasaran ke bagian dalamnya seperti Ya, apa. monggo. Ini namanya Omah Karya. Iya, Ada ini apa aja di sini, Pak? adalah galeri karya. Jadi biasanya memang di ruang ini kita memamerkan karya-karya semua yang berkegiatan di sini sebagai apresiasi mereka. Ini galeri ini kita bagi dua Mas. Jadi ada galeri indoor, ini kita ke indoornya, terus kemudian ada galeri outdoornya. Kebetulan ini sedang ada pameran para muda, jadi anak-anak ataupun para remaja yang berkegiatan di sini, itu berkala kita pamerkan karyanya. Bisa 3 bulan, 6 bulan itu. Tapi mungkin saya ingin memperkenalkan diri tentang si gerombolan ayam ini Mas. Ada apa dengan ayam? Ada apa dengan ayam? Karena ini sebenarnya menjadi juru bicaranya kita. Jadi menjadi juru bicara saya juga. Ayam-ayam ini bicara tentang isu lingkungan. Mereka itu usianya sudah 9 tahun, menginjak tahun ke-9 ini. Dan kemudian ini semua badannya dari leher sampai kemudian ekor, dari kepala sampai ekor ini terbuat dari plastik yang terurainya jutaan tahun lamanya. Jadi ada styrofoam bahkan yang kemudian sebenarnya tidak terurai ya. Kemudian ada plastik, ada pecahan-pecahan kaleng dan lain-lain. Karena memang salah satu basis berkarya di sini adalah kita mengangkat tentang isu lingkungan. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Sampah ternyata terpaksa masih ada. Kemudian kita jadikan mereka sebagai juru bicara untuk mereka campaign tentang ayo dong kita jaga bumi kita dari sampah supaya tetap lestari. Jadi mereka tugasnya adalah ikut pameran gitu ya, ikut pameran di beberapa tempat. Mereka sudah muter ke beberapa tempat, terakhir itu di Galeri Nasional. Jadi mereka bicara tentang apa yang terjadi di sekitar kita, khususnya isu lingkungan. Waktu itu ada kebakaran hutan di Sumatera, kalau nggak salah, mereka pakai masker semuanya. Kemudian ketika Jakarta banjir, mereka semuanya ada di atas, nggak napak tanah gitu. Jadi sebenarnya mereka menyampaikan hal-hal yang berbeda gitu, yang tujuannya supaya mengusik kita nih, kemudian lebih aware, lebih peduli dengan lingkungan. Gitu. Lain emang kalau seniman ya, metafornya jauh banget. Sekarang gerombolan si ayam ini sudah ada 2 kelompok, ada di Jakarta mereka.
Kemudian di Jogja juga kita ada. Oh, udah ada di Jogja juga. Sudah ada saudaranya di Jogja. Karena memang kita di Jogja pun juga sering melakukan campaign gitu ya, menyampaikan pesan ke dunia pendidikan khususnya. Biasanya kan mereka bangga dengan daur ulang gitu. Iya, sering dengar kita tuh. Gimana tuh? Padahal sebenarnya itu malah jangan bangga ketika kita mendaur ulang, apalagi ketika anak-anak bikin karya daur ulang hari ini, besoknya sudah menjadi sampah kembali. Itu yang kemudian kita jaga ketika kita membuat produk daur ulang, itu juga usianya harus sustain, harus lama. Jangan sampai menjadi sampah kembali yang bahkan sampahnya akan lebih berbahaya. Karena kemudian kita berikan segala macam bahan tambahan gitu ya, yang kemudian limbahnya akan semakin berbahaya. Poinnya menarik sekali tuh. Jadi nggak sampai berhenti di daur ulang ya, tapi daur ulang yang sustainable alias yang barangnya itu benar-benar kepake dan tahan ya. Betul. Keren. Nah ini Mbak, di galeri ini temanya pamerannya lagi apa ini? Ada tema tertentu nggak? Temanya adalah para muda. Jadi sebenarnya ini para muda berkarya. Ini sebenarnya masih rangkaian kemerdekaan 79 Indonesia ya. Jadi ini kita selalu mendampingi anak-anak sampai remaja itu dengan talent-talent atau passion mereka. Ketika mereka bergabung masuk Kepala Kali Kreatif, itu mereka dengan berbagai macam minatnya, Mas. Ada yang suka menggambar, ada yang suka melukis, ada yang suka membuat karya 3 dimensi, ada yang membuat karya macam-macam gitu ya. Nah, ini hasilnya kemudian karyanya akan berbeda-beda banget. Salah satu contohnya ini namanya Nyala. Dia suka menggambar, kemudian dia bikin karya komik dan hasilnya adalah buku komik. Keren. Lalu ada karya lukis, ada karya gambar, ada karya kolase dan lain-lain. Oke. Katanya ini dibuka untuk umum, Mbak. Bener nggak? Iya, benar. Ini dibuka untuk umum. Nah, itu biasanya yang ngunjungin tempat ini harus bikin appointment kah, atau bisa perorangan atau bisa grouping gitu? Iya, ini memang dibuka umum galeri ini karena dan kemudian nggak berbayar gitu ya, karena memang kita ingin supaya yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan gitu, bahwa kita harus memberikan ruang percaya pada anak-anak kita bahwa mereka itu talentanya luar biasa, idenya luar biasa. Tinggal kemudian tugas kita percaya pada mereka. Ketika kita percaya pada mereka, kita berikan fasilitasi gitu ya, kita berikan wadah, maka mereka akan melesat luar biasa. Ini juga kita biasanya ketika anak-anak menghasilkan karya sebelumnya itu prosesnya panjang, Mas. Jadi tidak tiba-tiba kemudian karya mereka kesini langsung proses karya terjadi gitu ya. Tapi kita ngobrol banyak dulu. Sebenarnya di situ kita sedang membuat sebuah konsep kekaryaan. Jadi kita ngobrol terus kemudian maunya apa, keresahanmu apa yang kamu temukan, apa yang kamu rasakan, sampai kemudian pada titik tertentu mereka punya ide untuk yes aku pengen bikin ini. Jadi cocok banget nih buat mungkin teman-teman di rumah atau tetangga online di rumah kalau pengen ngajak anak-anaknya berpikir lebih kreatif, mungkin bisa dibawa sini ya. Siap. bisa belajar. Jadi nggak cuma anaknya yang belajar, orang tua juga belajar. Jadi di sini banyak banget konsep-konsep yang diambil dari alam kayak sustainable living tadi, terus juga proses berpikir kreatif juga tuh. Karena mbaknya ini seniman seni rupa juga nih. Ini karya siapa tuh mbak yang di ujung tuh yang besar? Kalau yang besar kebetulan karya saya. Nah, itu soal apa itu? Ini judulnya Negeri Berjuta Pohon. Jadi itu menggambarkan tentang betapa pohon-pohon itu bahagia banget ketika mereka diberi kesempatan, ketika mereka diberi tempat untuk tumbuh. Karena sejatinya satu pohon itu banyak sekali kehidupan di situ. Jadi ada banyak hewan-hewan, ada banyak makhluk hidup yang ada di situ. Mereka juga bermasyarakat di situ seperti halnya kita manusia. Ketika mereka kita beri tempat, ketika mereka kita beri ruang, mereka akan bahagia sekali. Dan mereka terlihat dengan giginya yang tertawa lebar gitu ya. Guyu ya? Guyu. Itu pesan yang ingin disampaikan. Oke, nah kalau ini Rumah Aman. Ini Rumah Aman, ini karyanya Azim usia kelas 5 SD ya. Jadi dia justru melihat dari material
material yang ada di Palakali. Ini banyak nih material-material sisa yang kemudian dia terfikir untuk membuat desain rumah seperti ini. Ini nantinya akan menjadi sebuah kawasan. Jadi tidak hanya satu rumah saja, tapi akan banyak sekali rumah yang kemudian menjadi satu kawasan. Seperti ini juga sama, ini juga dari memanfaatkan dari berbagai macam limbah yang ada di sini. Limbah yang ada di sini itu biasanya anak-anak bawa dari rumah, tapi kita syaratkan mereka membawanya sudah dalam kondisi bersih. Kemudian kita pilah sedemikian rupa supaya anak-anak lebih mudah mencarinya kembali. Setelah itu bisa kita manfaatkan bersama-sama. Jadi kita ini mengusung konsep apa ya, zero waste. Zero waste. Reduce, reuse, recycle. Tapi sebelum reduce, reuse, recycle kita punya pintu awalnya, yaitu refuse. Bagaimana kita berusaha untuk menolak hadirnya sampah. Sebelum kemudian kalau terpaksa ada, baru kita daur ulang. Dibatasi dulu ya? Dibatasi dulu. Mari. Nah, Mantap. ini area outdoornya. Wih, selain area indoor, galerinya juga ada area outdoor. Dan ini kita melewati jembatan apa nih, Mbak? Kita beri judul sebagai jembatan cinta, Mas. Waduh. Gimana ceritanya itu? Karena ini sebenarnya ceritanya adalah apa ya? Sangat private sebenarnya ya. Jadi kalau di ruang galeri ini adalah istilahnya ruang kekuasaan saya gitu ya. Sementara kalau di studio, di workshop itu adalah kekuasaan suami. Nah, bagaimana kemudian kita selalu bisa satu paradigma, satu visi misi yang sama. Jembatan cinta ini menyambungkan semua pikiran-pikiran kita. Kemudian menjadi saling berkolaborasi. Ini area outdoornya, kebetulan tidak ada pameran dari luar, tapi ini sebenarnya termasuk juga sebagai instalasi. Kita kebetulan juga mempunyai banyak sekali limbah-limbah bambu, yang kemudian bagaimana caranya supaya mereka berdaya tidak hanya tergeletak begitu saja, ranting-ranting pohon yang setiap hari selalu dihasilkan gitu ya oleh pohon-pohon yang ada di sekitar sini, maka kemudian kita buat sedemikian rupa menjadi sebuah karya. Cakep ya karyanya. Kalau pada main ke sini, saya yakin pada foto-foto nih di sini nih. Karena ini rasanya kayak lagi di tempat wisata gitu. Oh, ini dari pohonnya, Mbak? Apa benang ini? Ini aslinya. Ada yang benang, ada yang aslinya. Oh iya. Jadi ada asli dari pohon, ada yang dari benang juga. Iya. Cakep, perlu dipikirin loh hal kayak gini. Menjuntai ini pakai ijuk ya, Mbak? Iya. Ikatnya ya? Iya. Jadi ini sempat dipamerkan juga ketika ulang tahun Jaringan Sekolah Alam Nusantara di Taman Ismail Marzuki. Ini sebenarnya ada 4 panel, Mas. Ini satu panel. Jadi karya ini judulnya adalah Alam Memanggil. Kita masuk ke sebuah lorong, kemudian di ujung kita akan menemukan berbagai macam artefak-artefak yang sifatnya kealaman gitu. Cocok ya, udah kayak syuting video klip belum nih? Nah, alam. Ini juga nih pemanfaatan ya? Ya, ini juga bagian dari kita memanfaatkan ya limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Cakep ya, dibentuk. Nah, kalau di sebelah itu apa, Mbak? Ini masih area galeri outdoornya sebenarnya. Jadi biasanya kalau waktu-waktu tertentu ya kita pakai untuk berdiskusi, untuk misalnya ada pembukaan pameran ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang kita bisa manfaatkan di sini. Adem ya di sini, Mbak. Ini besar, bangunannya bisa dibilang besar, tapi apa ya? Pohon-pohonnya tetap banyak ya? Iya. Karena itu memang yang ingin kita munculkan, bahwa kita punya ruang alternatif gitu ya, galeri alternatif yang memunculkan banyak oksigen. Jadi tetap ada ruang indoornya, tetap ada, dan outdoornya juga tetap ada. Jadi memang sedekah oksigen itu ingin terus-terusan kita angkat gitu. Keren ya. Jadi kenapa tadi saya di depan bilang semoga membuka kesadaran kita semua. Ya karena ini banyak yang belum sadar soal oksigen itu gratis dan kita nggak pakai effort bisa napas gitu. Nah ternyata lewat gerakan sedekah oksigen ini ya itu perlu ya. Sekarang kan lahan-lahan banyak dibabatin, alih fungsi jadi sesuatu yang lain, dan lama-lama mungkin pepohonan ini jadi makin sedikit, oksigen makin sedikit. Betul. Aduh, nggak kebayang saya. Mudah-mudahan untuk tetangga online yang nonton video ini
tergerak ya supaya bisa nanam juga pohon di rumah. Ya semampunya, terserah mau kalian punya luas lahan berapapun, asal kalian niatin untuk sedekah oksigen, ya, insya Allah itu bermanfaat sih. Amin. Oke Mbak, kita lanjut. Kita lewat sana apa mau lewat sana, Mas? Saya ikut aja. Oke, lewat sini ya. Lewat sini ya? Iya. Oh, jadi alurnya ke sini nih. Iya. tetangga. Di seberang juga ada salah satu bangunan kita. Iya. Kelihatan nih, mirip. Iya. Nanti kita nyebrang nggak? Nyebrang. Oke. Mari nyebrang. Siap. Nah, ini juga anak tangganya pakai kayu lawas juga nih. Bukan kayu baru. Nah, tembus ke bagian depan lagi. Iya. Jadi ini adalah bagian dari fasilitas di depan, Mas. Kadang-kala kalau teman-teman datang gitu, mereka ada yang berkegiatan kreatif, tapi kemudian mereka juga ada yang ingin makan dan minum gitu ya. Makanya ini kita sediakan untuk tamu-tamu yang berkunjung di sini. Dan kemudian pesan yang ingin kita sampaikan bahwa ini adalah konsep recycling ya, rumah yang reuse, yang kita pakai kembali. Kemudian semua material yang ada di sini adalah recycling produk, mulai dari lampu, meja, kursi, semua yang ada di sini. Ini adalah prototype. Prototype kita kalau nggak salah 1 tahun yang lalu kita juga melakukan campaign tentang kegelisahan kita, kegalauan kita, ketika banyak sekali perumahan yang dibangun, tapi kemudian tidak ada satupun yang memberikan area untuk pohon tumbuh. Nah, kemudian kita memberikan sebuah sindiran gitu ya, membuat sindiran. Kita membuat pohon-pohon dari metal, ya? Dari metal. Ini sebenarnya bekas proyeknya suami ya, limbah-limbah dari proyeknya suami yang kemudian kita manfaatkan kembali. Kita membuat ada sekitar 30 pohon. 30 pohon yang kemudian kita tata sedemikian rupa menjadi sebuah hutan. Jadi hutannya itu sudah hutan artificial lagi. Bukan pohon asli tapi sudah artificial. Bahkan daun-daunnya pun juga terbuat dari botol-botol bekas. Ini sebuah yang ingin kita sampaikan adalah ayo dong kita banyak membangun beton tapi juga tumbuhkan pohon. Termasuk aksesoris-aksesoris ini. Jadi ini memang merchandise yang kita jual gitu ya. Yang semuanya juga dari upcycling. Ini ada dari sampah plastik yang kemudian berubah wujud menjadi wadah-wadah. Oh, kalau ini sih makanya nggak malu ini kalau gini. Ini kelihatan ya bekas sampah apa plastik, permen gitu-gitu ya. Iya. Jadiin satu dan ini pantas makanya ini nggak malu lah kalau pakai ini. Termasuk dalamnya juga limbah tekstil. Oh iya. Kemudian kalau pin-pin ini dari limbah kertas. Oh, saya kira styrofoam. Limbah kertas, ya. Jadi semua produk limbah itu kita berusaha untuk berdayakan kembali. Mulai dari limbah plastik, kemudian limbah kertas, limbah tekstil dan limbah-limbah yang lain. Mantap. Itu termasuk kemudian kenapa kita bilang sebagai reuse home gitu ya, karena ini ketika rumah ini kita beli itu kita tidak kemudian bongkar semuanya, tapi kemudian kita tinggalkan jejak-jejaknya. Oh iya. Kita tinggalkan jejak-jejaknya. Kenapa Mbak ditinggalkan jejak-jejaknya? Supaya itu secara istilahnya kita tidak membangun habis. Kita setiap melakukan sesuatu tidak kemudian membangun habis dan kemudian muncul sesuatu yang benar-benar baru gitu ya. Tapi itu tadi supaya kemudian kalau kita bicara tentang jejak karbonnya gitu ya, supaya tidak terlalu banyak di situ. Saya kira ya memang bisa dimanfaatin, masih bisa dimanfaatin. Iya. Kemudian bisa jadi pelajaran juga kali ya. Betul. Jadi pelajaran pengingat, ini loh. Masih ada. Masih ada bangunan lama, karena kita nggak bongkar habis. Iya. Keren. Ini juga kayaknya bekas rel kereta nih. Iya, ini bekas rel kereta. Antik ya. Cakep. Lantainya juga ini pakai semen ya, Pak ya? Pakai semen. Pakai semen tanpa finish. Tanpa finish ya? Iya. Oh iya, nggak di coating. Ya, termasuk ini pun juga yang sebenarnya sudah terbuang gitu ya. Kita cari yang KW kesekian gitu. Kita ambil kembali. Iya, bener. Makanya coraknya beda-beda ya. Iya. Keren. Banyak banget nih inspirasi yang kita dapetin di video kali ini nih.
Tapi masih ada beberapa hal yang mau saya tanyain, boleh? Monggo Mas. Oke, tetangga, sesuai janji tadi kita bakal ngobrol lagi dengan Mas Adi dan Mbak Ari soal pala kali kreatif. Tadi saya lupa nanya tuh, pala kali ada artinya nggak tuh? Jadi pala kali itu sebenarnya kalau saya bertanya kepada tetangga sesepuh yang ada di sini, kepalanya kali. Jadi di sana, di perumahan Orchid, dulunya ada pohon besar, kemudian di bawahnya ada sumber mata air. Sehingga ini menjadi nama jalan. Ya, memang nama pala kali itu ada dua ya, kalau di sini, di Depok itu, di pala kali ini Tanah Baru, sama ada yang pala kali dekat UI. Yang sering kali teman-teman agak bingung gitu ya. Untung udah ada di Google Maps, jadi kalau kalian mau main langsung aja tulis pala kali kreatif. Linknya juga nanti saya taruh di deskripsi. Nah kemudian nih Mas, Mbak, buat tetangga online mungkin yang ingin menerapkan konsep seperti ini di rumah, tapi mungkin lahannya nggak seluas ini gitu. Ada tips mungkin harus mulai dari mana gitu? Bangunan ramah lingkungan, kemudian kita harus sedekah oksigen, itu tidak harus punya lahan yang luas. Sebenarnya kita harus punya mindset yang benar dulu gitu ya. Itu mindset kita semua sama, sebenarnya bisa dilakukan. Contoh, 3-4 hari yang lalu teman-teman kita kehadiran dari sekolah Citra Alam. Itu kelas 6 ya, kurang lebih ada 30 anak ya. Saya diminta oleh Mbak Ari untuk memberikan pemahaman bagaimana mendesain rumah tinggal dengan luas tanahnya hanya 70 meter. Jadi pemahamannya harus benar bahwa harus ada keseimbangan antara penggunaan ruangnya, tidak semua diperkeras gitu ya. Jadi ada sirkulasi udara yang bagus, ada tata cahaya yang bagus, yang alamiah masuk. Kemudian harus ada penggunaan energi yang saving gitu ya. Selain kemudian ada vegetasi atau tanaman-tanaman hijau yang bisa kita tanam. Sebenarnya tanaman hijau itu tidak harus kemudian di tanah langsung kan, bisa sekarang dipakai pot, bisa pakai vertikultur, bisa pakai segala macam. Itu salah satu cara sebenarnya bahwa kita sedekah oksigen itu bisa kita lakukan dimanapun, tidak harus berlahan besar. Mungkin Mbak Ari bisa nambahin. Artinya seberapapun luas lahan yang kita punya, konsep green living itu tetap bisa kita aplikasikan. Oke, jadi bukan soal luas Iya, atau kecilnya lahan ya tetangga. Kalau untuk reuse atau barang-barang bekas gitu, mungkin ada tips juga nih memilih barang bekas yang bagaimana gitu. Gimana gitu? Iya. Yang pertama kita memang harus menahan diri dulu ya, menahan diri untuk selalu membeli gitu. Jadi kita memanfaatkan, kita usianya lamakan apa yang kita pakai gitu. Apa yang sudah kita punya, apa yang kita pakai, itu bagaimana caranya supaya usianya bisa lama. Supaya kemudian kita tidak sedikit-sedikit membeli, sedikit-sedikit tertarik untuk punya sesuatu yang baru gitu. Itu kan konsep dari reduce dan reuse-nya. Reduce, reuse, kemudian kalau kemudian kita ingin mempunyai sebuah produk yang baru, bagaimana kita merecycling. Jadi dari apa yang kita punya, mungkin kita modifikasi, kita ganti penampakannya menjadi sesuatu yang punya penampilan baru. Jadi itu yang kita sebut juga sebagai upcycling. Sebelum kemudian itu tadi mentok-mentoknya membeli yang baru. Kalau mau membeli yang baru, kita juga harus punya kisi-kisi terlebih dahulu. Yang kita beli itu memang produk yang punya nilai keawetan, kemudian memang punya nilai atau value yang memang sangat-sangat kita butuhkan. Mungkin seperti itu tipsnya ya Mas. Ya. Kalau dari elemen arsitektur atau interior gitu ya Mas ya, bahwa di sini tadi saya sudah cerita bahwa di sini hampir 60% lebih itu menggunakan material bekas gitu ya, yang kemudian kita daur ulang maupun apa adanya kita pasang, kita padu padankan gitu ya. Jadi tipnya sebenarnya sekarang kan eranya teknologi informasi yang luar biasa dahsyat gitu ya. Kita bisa lihat di Google, di Pinterest, di laman-laman itu tentang bagaimana kita menggunakan barang bekas itu untuk dipergunakan kembali. Jadi literasi kita harus benar dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu di rumah sekecil apapun. Jadi kalau di sini memang, kemudian kalau secara struktur itu kaitannya dengan kalau bangunan arsitektur itu kan harus human centris ya. Jadi manusia yang ada di dalamnya itu harus menjadi pusat perhatian kita ketika kita mendesain gitu ya. Harus sehat, harus nyaman,
harus selamat gitu. Bahkan ada aspek kemudahan. Nah, aspek-aspek utama ini harus menjadi pijakan indikator dulu dalam mendesain gitu ya. Yang kemudian kalau di sini semua secara struktur, memang struktur kita harus kuat dulu. Tetapi elemen-elemen sebagai pengisi, dinding, kemudian plafon, lantai, kita pakai bahan-bahan yang daur ulang. Jadi secara struktur kuat dulu gitu ya. Kemudian kita bisa ngisi seperti itu. Gitu ya. Jadi bagaimana cara kita memilihnya ya sudah banyak ya era kita mempelajari itu ya, kita memadu padankan itu. Jadi menurut saya tidak ada yang salah kok. Yang salah tuh kalau ketika kita tidak mencoba. Mantap ya. Jadi selain yang tadi udah dijelasin oleh Mas Adi dan yang dijelasin oleh Mbak Ari juga menarik ya. Jadi berpikirnya panjang banget itu untuk sampai kita memutuskan untuk beli barang baru. Kira-kira gitu ya. Bahkan anak-anak kami itu ada yang sudah seperti itu, bajunya itu baju dari orang tuanya segala macam dipadu-padankan sehingga hari-hari saya juga kaget. Nak, kamu pakai baju apa? Gitu. Ya ternyata baju orang tuanya yang dipadu-padankan sehingga menjadi berbeda gitu. Iya, di sini kan kita juga punya gentong-gentong pemilahan sampah, Mas. Jadi pemilahan limbah gitu ya. Kalau gentong itu selalu terisi penuh, kita sebenarnya sedih. Karena ternyata kita masih saja tuh menghasilkan menghasilkan limbah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kemudian gentongnya sudah mulai kosong, nah itu kita merayakannya kebahagiaan. Itu indikator salah satu. Iya, betul, itu indikatornya. Semoga kalian bisa dapetin sesuatu dari tayangan kita kali ini ya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung mampir ke Instagramnya Pala Kali Kreatif. Betul. Follow, linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak ini Mas Adi ya. Makasih banyak Mas Rizky. Makasih banyak. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Naik. Kata Bu produser naik. Oh, naik. Ayo.